Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masih semangat hari ini? Harus selalu semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, pelajaran yang kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Perjanjian Aqobah pertama, Perjanjian Aqobah kedua, dan Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Kira-kira sudah ada yang membaca materi ini belum ya? Kalau belum, mari kita bahas sama-sama. Poin pertama yaitu Perjanjian Aqobah pertama. Perjanjian Aqobah pertama ialah sebuah persetujuan atau perjanjian untuk membantu Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam, dan pertemuan tersebut terjadi di Bukit Aqobah, sehingga dalam sejarah dikenal dengan Bai'atul Aqobah pertama. Dan perjanjian Aqobah terjadi pada tahun ke-12 setelah kenabian, dan saat itu Nabi didatangi 12 orang dari Yasrib atau Madinah. Perlu diketahui, perjanjian Aqobah ini terjadi sebelum Perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Karena ini terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Isi dari perjanjian Aqobah pertama terdiri dari 3 poin, yakni 1. Setia kepada Nabi serta rela berkorban harta dan jiwa demi menyebarkan Islam. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah. Dan yang ketiga, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak curang, dan tidak dusta. Setelah disepakati perjanjian Aqobah pertama, Nabi Muhammad SAW juga mengutus salah seorang sahabat sebagai duta untuk membantu penyiaran agama Islam di Yasrib, yang bernama Mus'ab ibnu Umair al-Abdari. Mus'ab ini dikenal sebagai seorang pemuda yang pandai membaca dan sangat bersemangat dalam menyiarkan agama Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Dalam menyiarkan agama Islam di Yasrib, Mus'ab menginap di rumah As'ad bin Zurarah. Mus'ab juga menyiarkan agama Islam kepada tokoh di Yasrib untuk memeluk Islam, seperti Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin dari Bani Asyal. Mus'ab menyampaikan kabar gembira tentang keberhasilan menyiarkan agama Islam di Yasrib, dan juga kesiapan penduduk Madinah menerima Islam dan menerima perlindungan dari kaum muslimin dan Nabi Muhammad. Keberhasilan ini datang sebelum musim haji tahun ke-13 kenabian. Sebagai tambahan, dan juga perlu diketahui, sebelum terjadinya perjanjian Aqobah pertama, sudah ada 6 orang Yasrib yang masuk Islam. Di antaranya As'ad bin Zurarah, Rafi bin Malik, Auf bin Haris, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdillah. Akan tetapi, mereka belum bersedia melindungi Nabi Muhammad karena masih ada permusuhan di negerinya. Namun, pada tahun ke-12 setelah kenabian, barulah Nabi didatangi 12 orang dari Yasrib yang hendak masuk Islam, dan mereka menerima dakwah Nabi dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Sehingga setelah ini terjadilah perjanjian Aqobah pertama. Setelah terjadi perjanjian Aqobah pertama, penyebaran agama Islam di Yasrib atau Madinah semakin meluas, dan banyak dari penduduk Madinah yang masuk Islam. Karena semakin meluasnya agama Islam di Madinah dan banyaknya penduduk Madinah yang masuk Islam, maka terjadilah perjanjian Aqobah kedua. Pada poin yang kedua, kita akan membahas tentang perjanjian Aqobah kedua, yakni pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yasrib yang berjumlah 73 orang.
yang ketika itu tengah berhaji dan terjadi pada tahun 13 setelah kenabian. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan penduduk Yasrib berupa permintaan penduduk Yasrib agar Nabi bersedia datang ke Yasrib untuk memberikan penjelasan dan pengajaran Islam. Pertemuan ini dikenal dengan Bai'atul Aqobah kedua. Pada perjanjian Aqobah kedua, wakil rombongan dari Yasrib yang bernama Al-Barra bin Ma'rur memegang tangan Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, benar demi yang mengutus engkau dengan benar, kami benar-benar akan melindungi engkau sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah, demi Allah, kami adalah orang-orang yang mahir dalam berperang dan mengepung musuh." Lalu kemudian, Abul Haytham bin At-Taihan ikut berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya antara kami dan orang-orang selain kami atau Yahudi ada hubungan persahabatan. Apabila kami memutuskan hubungan ini dengan mereka, apakah ada kemungkinan jika Allah memenangkan engkau, lalu engkau pergi meninggalkan kami?" Rasulullah kemudian tersenyum dan bersabda, "Darah dengan darah, kematian dengan kematian. Aku adalah bagian dari kalian, dan kalian adalah bagian dari diriku. Aku memerangi siapapun yang memerangi kalian, dan aku berdamai dengan siapapun yang berdamai dengan kalian." Setelah proses baiat selesai, Rasulullah menunjuk 12 orang agar menjadi pemuka bagi kaumnya masing-masing. Mereka yang ditunjuk diharapkan bisa menjadi pemimpin bagi kaumnya dan bertanggung jawab kepada mereka. Ke-12 orang itu diantaranya 9 dari Bani Khazraj dan 3 orang dari Bani Aus. Mereka itu antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada As'ad bin Zurarah bin Ad. Yang kedua ada Sa'ad bin Ar-Rabi' bin Amr. Dan yang ketiga ada Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah. 4 ada Rafi bin Malik bin Al-Ajlan. Yang kelima ada Al-Barra bin Ma'rur bin Sahr. Yang keenam Abdullah bin Amr bin Haram. Ketujuh Ubadah bin As-Samit bin Qais. Kedelapan Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim. 9 Al-Munzir bin Amr bin Hunais. 10 Usaid bin Hudhair bin Sammak. 11 Sa'ad bin Haythamah bin Al-Haris. Dan yang ke-12 Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Suhair. Rasulullah kemudian bersabda kepada ke-12 orang tersebut, "Kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kaum kalian dan keadaan mereka, sebagaimana yang dilakukan Al-Hawariyun terhadap Nabi Isa bin Maryam. Aku adalah orang yang bertanggung jawab kepada kaumku." Dan mereka serentak menjawab, "Baik." Isi dari perjanjian Aqobah kedua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW antara lain, yang pertama, berusaha untuk selalu mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas. Yang kedua, berusaha untuk selalu menafkahkan harta ketika sulit dan mudah. Ketiga, berusaha untuk selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang keempat, berusaha untuk tetap tegak berdiri dari celaan orang yang suka mencela karena Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, ialah hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri, dan anak-anak kalian, maka bagi kalian adalah surga. Poin ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Setelah terjadinya perjanjian Aqobah kedua, Nabi Muhammad beserta kaum muslim Mekah hijrah ke Madinah. Landasan yang utama bagi sebuah negara adalah keimanan atau akidah yang kuat. Oleh karena itu, seperti yang pernah dijelaskan di materi sebelumnya, bahwa hal pertama yang dilakukan Nabi saat tiba di Madinah adalah membangun masjid.
yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan pada bulan September tahun 622 Masehi. Masjid ini dibangun dengan bergotong royong, bahkan Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Setelah Masjid Nabawi dibangun, Nabi Muhammad menggunakannya sebagai pusat peribadahan, pusat perencanaan kegiatan masyarakat, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal, dan juga tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan Nabi Muhammad SAW. Setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya. Di antaranya ialah yang pertama ada Masjid Jumu'ah, yakni merupakan tempat Nabi Muhammad melaksanakan sholat Jumat untuk pertama kali. Dan yang kedua ada Masjid Gamamah, yang merupakan tempat dilaksanakannya sholat hari raya yang pertama dalam Islam. Yang ketiga ada Masjid Bani Quraizah. Yang keempat, Masjid Ubay bin Ka'ab. Yang kelima, Masjid Salman. Dan yang terakhir ada Masjid Ali. Perlu diketahui, hal pertama yang dilakukan Nabi saat tiba di Madinah adalah membangun sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Nabawi. Akan tetapi, Masjid Nabawi bukanlah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi, melainkan Masjid Kubah yang terlebih dahulu dibangun oleh Nabi. Masjid Kubah sendiri terletak di 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Sebagai tambahan, Yasrib adalah nama lain dari kota Madinah. Jadi tidak usah bingung antara Yasrib dengan Madinah, karena Yasrib dengan Madinah itu sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah selesai belajar tentang 3 poin dalam pelajaran 2. Pada pelajaran SKI ini, kalian harus sering membaca supaya lebih mudah dalam memahami materi. Dan memang dalam pelajaran ini banyak nama-nama yang perlu dihafalkan karena mereka memiliki keterikatan satu sama lain. Jadi, jadikan membaca sejarah kebudayaan Islam sebagai hobi supaya lebih mudah ingat dan semakin tertarik akan perkembangan Islam dari zaman Rasulullah. Tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.